Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Saifuddin, mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 181061138. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Hukum Laut. Pada kesempatan kali ini pula saya ingin mengangkat sebuah tema yang ingin saya diskusikan, yaitu mengenai overlapping yang telah dilakukan Cina terhadap wilayah laut perairan Natuna Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komando Armada 1 TNI Angkatan Laut atau Kormada 1 TNI Angkatan Laut seringkali mengkonfirmasi dan melaporkan bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing terhadap perairan Laut Natuna. Salah satu contohnya adalah masuknya kapal-kapal Coast Guard dan nelayan-nelayan Cina ke dalam wilayah Laut Natuna. Hadirnya Coast Guard di sini untuk melindungi nelayan-nelayan dari negara Cina untuk melakukan illegal fishing atau kegiatan perikanan ilegal. Hal tersebut membuat armada kapal perang Republik Indonesia yang ada di Komando Armada 1 TNI Angkatan Laut tersebut mencegat kapal-kapal asing dan mengawalnya untuk keluar dari perairan Laut Natuna. Bahkan pemerintah juga pernah memprotes pernyataan resmi yang dilayangkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina yang bernama Geng Shuang, yang menyatakan bahwa Cina memiliki hak historis di Laut Cina Selatan, dengan berargumen bahwa klaim perairan Natuna termasuk dalam Nine Dash Line dan Indonesia tidak akan mengakui klaim sepihak Cina atas perairan Laut Natuna atau Laut Cina Selatan yang sedang disengketakan oleh Cina tersebut. Indonesia juga tidak memiliki hubungan overlapping jurisdiction dengan Cina, sehingga Indonesia menolak dengan tegas dan tidak akan pernah mengakui bahwa adanya Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus yang diklaim Beijing ada di Laut Cina Selatan. Ini sesuai dengan ketetapan yang ada dalam United Nations Convention Law of the Sea atau UNCLOS 1982 atau Konvensi Hukum Laut PBB pada tahun 1982, yang mana pada UNCLOS 1982 tersebut mengatur sistematika dalam penarikan garis pangkal yang dibagi menjadi 3, yang di dalamnya adalah normal baseline yang merupakan baseline di mana cara penarikan garis mengikuti kontur pantai dengan kondisi yang wajar. Yang kedua ada straight dash line yang digunakan oleh negara yang kontur pantainya itu berbentuk zigzag, yaitu banyak teluk dan tanjung atau terdapat banyak pulau di sepanjang pantainya. Kemudian ada juga archipelagic baseline yang hanya digunakan oleh negara yang memenuhi kriteria sebagai negara kepulauan, misalnya itu seperti Indonesia, Filipina, Jepang, dan lain sebagainya. Maka dari itu, sebagai negara kepulauan, maka Indonesia berhak menggunakan archipelagic baseline yang mana berhak menarik garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau terluar yang dimiliki Indonesia. Dengan demikian, garis pangkal kepulauan mempersatukan wilayah Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau. Dengan demikian pula, zona kelautan Indonesia terbagi menjadi laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif yang berada pada sisi
luar garis pangkal kepulauan, serta ada perairan yang dalam, perairan kepulauan yang berada di sisi garis pangkal kepulauan. Terima kasih.